Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023. Yang mana informasi yang akan kami sajikan pada hari ini terkait dengan nasib guru honorer ijazah tidak linier dengan formasi P3K 2023 Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan skala prioritas dan kategori. Intinya seperti ini Bapak Ibu ya, ketika ijazah Bapak Ibu tidak linier dengan formasi P3K Guru 2023, maka dipastikan Bapak Ibu tidak bisa resume di portal SSCASN 2023. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu tentunya melihat ya, untuk penempatan guru yang telah memiliki nilai di atas passing rate ya, PG 2021 sebenarnya tinggal tersisa ya 62.546. Nah, yang saya fokuskan di sini adalah ini teman-teman ya, mapelnya belum dibutuhkan di sekolahnya atau di daerahnya. Ada sekitar 8,9% teman-teman ya, atau sekitar 17.305 pelamar prioritas 1 yang ternyata mapelnya itu belum dibutuhkan di sekolah. Ada dua kemungkinan ya, Pemda tidak mengajukan formasinya, atau ijazah dari 17.305 ini tidak linier dengan formasi yang diajukan oleh Pemdanya, atau masuk dalam kategori mapel berlebih sehingga sulit untuk penempatan. Jadi salah satu solusinya adalah tentunya harus ada penataan linearitas ulang Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu agar mapel yang masuk dalam kategori mapel gemuk atau mapel berlebih itu bisa diakomodir seperti itu. Jadi masih ada 13.305. Nah, bagaimana kira-kira nasibnya guru honorer yang ijazahnya tidak linier Bapak Ibu dengan formasi P3K Guru tahun 2023? Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat sendiri ya, bahwa untuk mekanisme P3K Guru formasi tahun 2023 itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama penempatan dan yang kedua adalah seleksi menggunakan CAT. Kalau penempatan ini diberikan kepada guru lulus PG, tapi harus sesuai atau linear ijazahnya dengan formasi yang ada Bapak Ibu. Begitu juga dengan THK 2 dan guru honorer serta pelamar umum, itu bisa menyelesaikan pendaftaran P3K Guru, bisa menyelesaikan resume pada saat login di SSCASN apabila ijazah Bapak Ibu itu linier. Jadi intinya ketika ijazah Bapak Ibu itu tidak linier, maka tidak bisa ya diangkat menjadi ASN P3K karena tidak bisa melakukan resume di portal SSCASN Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini Bapak Ibu bisa melihat aturannya ya, untuk mekanisme penempatan guru lulus PG 2021. Di sini jelas ya sekali Bapak Ibu bisa perhatikan secara seksama. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat secara seksama ya, bahwasanya ada sekitar 62.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021, itu ditempatkan di satuan pendidikan Bapak Ibu berdasarkan ijazah atau sertifikat pendidik yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan kuota formasi yang tersedia. Artinya apa Bapak Ibu? Kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia itu bisa diisi oleh guru honorer baik P1, P2, P3 dan pelamar umum apabila ijazah Bapak Ibu atau sertifikat pendidik Bapak Ibu itu linier ya, linier dengan
kuota formasi yang tersedia. Nah, jadi intinya seperti itu. Bahkan di sini dikatakan individu itu ditempatkan di tempat tugas masing-masing itu sepanjang kebutuhan tersedia. Maksudnya kebutuhan tersedia, ijazah Bapak Ibu itu cocok dengan formasi yang akan ditempatkan dinas pendidikan di setiap sekolah. Nah, kalau tidak linear ya tidak bisa penempatan Bapak Ibu. Logikanya seperti itu. Nah, nasibnya bagaimana ya? Seperti itu Bapak Ibu, tidak bisa diangkat ASN sepanjang belum ada formasi yang linear dengan ijazahnya. Seperti itu kira-kira ya, harus seperti itu ya, harus dipahami Bapak Ibu secara mendetail. Nah, kemudian untuk tahapan pengisian formasi Bapak Ibu itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Jadi meskipun Bapak Ibu adalah guru lulus PG ya, ternyata ijazah Bapak Ibu itu tidak linear dengan formasi, maka bisa jadi formasi itu akan diarahkan ke P2 atau P3 sepanjang ijazahnya itu linear. Nah, jadi ketika misalkan P2 dan P3 ini ternyata lulus tes CAT, sedangkan di sini ada formasi yang seharusnya diisi oleh guru lulus PG, tapi karena tidak linear ijazahnya, maka bisa jadi yang akan mengisi adalah THK2 ataupun guru honorer negeri. Asumsinya seperti ini, bahwa tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Kalau formasi itu tidak linear dengan ijazah guru PG 2021, maka otomatis nanti yang akan mengisi yang di bawahnya, yaitu P2 ataupun P3, dan bahkan berpeluang juga untuk pelamar umum. Jadi meskipun Bapak Ibu adalah guru lulus PG dan tahapan pengisian formasinya Bapak Ibu adalah prioritas, tapi tunggu dulu, harus dilihat linearitas ijazah, karena penempatannya itu sepanjang tersedia formasi atau sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu bisa memperhatikan secara seksama bahwasanya salah satu dampak ya, salah satu akibat apabila ijazah Bapak Ibu itu tidak linear dengan formasi yang tersedia di instansinya Bapak Ibu guru, maka nantinya pada saat Bapak Ibu sudah mendaftar sebagai P3K, di sini jenis Japodiknya prioritas 1, ternyata muncul keterangan mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar ijazah Bapak Ibu itu tidak linear. Jadi muncul keterangan mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, maka itu salah satu penyebab utamanya adalah memang Bapak Ibu ya, karena ijazah Bapak Ibu itu tidak linear dengan formasi yang tersedia. Itu yang pertama, atau formasi memang sudah diisi oleh pelamar prioritas 1 yang lain. Tapi kalau P1 yang kejadian seperti ini, kemungkinan ijazahnya yang tidak linear dengan formasi yang dilamar. Logikanya seperti itu ya. Sehingga Bapak Ibu dikatakan formasi yang ada pada instansi sudah tidak tersedia. Maka secara otomatis Bapak Ibu guru tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kita lanjut lagi yang terakhir. Nah, di sini contoh kecil saya berikan Bapak Ibu ya. Misalkan di sini nama ijazah formasi. Misalkan Pak Rahul ini ijazahnya adalah PAI. Ternyata di instansinya itu tidak ada formasi PAI, yang ada adalah guru kelas SD. Maka secara otomatis Pak Rahul yang berijazah PAI sekalipun dia adalah P1 itu tidak bisa melanjutkan lagi pendaftaran P3K guru Bapak Ibu, karena ternyata formasi yang tersedia di instansinya itu adalah guru kelas SD. Sedangkan Feral yang satu instansi dengan Pak Rahul ini adalah statusnya P2 Bapak Ibu ya, statusnya P2, dan setelah di tes CAT ternyata lulus. Nah, bisa jadi formasi yang harusnya diisi oleh P1 yang bernama Pak Rahul itu bisa saja diisi oleh Bapak Feral ya. Kenapa
Kenapa Bapak Feral? Karena ijazahnya PGSD, formasi yang tersedia di instansinya ada guru kelas SD. Jadi Bapak Feral ini yang statusnya P2 itu bisa mengisi formasi. Sedangkan Pak Rahul yang P1 ternyata tidak, Bapak Ibu ya. Itu hanya karena gara-gara tidak linear. Maka muncul keterangan, mohon maaf formasi pada instansi Anda sudah tidak tersedia. Dasarnya dari mana? Dasarnya ada di sini, alur pendaftaran seleksi P3K guru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya dasar utamanya dari konten kami ini, bahwasanya alur pendaftaran seleksi P3K guru itu mempertimbangkan 3 hal agar P1, P2, P3, P4 itu bisa mendapatkan penempatan ya. Belajar dari berdasarkan ilustrasi kami di sini, Pak Rahul P1 tidak dapat penempatan ya, padahal dia P1, Feral P2 dia dapat penempatan ya, karena itu terkait dengan linearitas ijazah. Nah, di sini seperti ini, berdasarkan kualifikasi S1, kemudian berdasarkan jenis sertifikasi, dan berdasarkan formasi mata pelajaran. Ini terkait dengan linearitas, itulah yang menjadi penentu. Jadi meskipun Bapak Ibu adalah P1, bisa jadi yang terangkat itu adalah P2 dulu, bukan P1. Itu tergantung dari linearitas ijazah Bapak Ibu dikondisikan dengan jumlah formasi, dan juga formasi itu apakah cocok dengan ijazah Bapak Ibu guru sebagai P1, P2, P3 dan pelamar umum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.